Sudah pernah baca SKKNI? Ya harus pernah, mau ngajar pasti ya SKKNI. Kan unit-unitnya itu yang diajarkan ke siswanya. Ya, baik, lanjut. SKKNI, SKI, dan SKK. Nah, diturunkan kemana setelah kita tahu standarnya? Bapak Ibu tadi kan standarnya ke SKKNI, kemudian diturunkan ke skema. Yang namanya SKK itu gelondongan. Gelondongan itu berarti apa? Induk. Untuk wakil guys. Pokoknya macam-macam sampai Z guys. Gelondongan. Belum dipeta-petakan. Masih berupa SKK ini 1 sampai 190. Kan tidak mungkin kita gunakan semua SKKN itu, tentu berdasarkan paket-paketannya. Barulah kita sebut jenis skema ini. Kita paketkan ke skema. Skema itu paket kompetensi untuk yang ada strukturnya, mulai latar belakang sampai dengan kode etiknya. Di dalamnya mencakup pemaketan skemanya, jumlah unitnya berapa, dan persyaratannya. Nah, skema itu ada 3 jenis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti baca di LSP-nya, ada 3 jenis skema. Yang pertama KKNI. Pernah dengar KKNI? Apa itu KKNI Bapak Ibu? Apa? KKNI kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nanti yang ada level 1 sampai dengan level 9. Siswanya Bapak Ibu level berapa? 2. Level berapa Bu? 2. Itu leveling nanti tingkatannya. Yang kedua, skema okupasi. Kalau Bapak Ibu lihat di skema ada staf administrasi. Ya. Itu adalah skema okupasi atau jabatan. Supervisor, manajer, nah ini termasuk skema okupasi. Tapi kalau level atau jenjang 1, 2, 3 sampai 9, ini namanya skema yang KKNI. Yang terakhir adalah skema sertifikasi berdasarkan klaster. Ya. Pemaketan kompetensi berdasarkan klaster. Klaster ini berdasarkan sesuai dengan keinginan industri. Ada yang industri hanya minta, aku tidak mau minta yang sekian banyaknya. Coba Bapak Ibu cek, otomotif itu berapa unit? TKR itu masuk otomotifnya? Iya. Kalau lihat TKR, dengan lihat TKR ada 49 unit. Benar-benar saya yang melihat, ya Allah, ini piye caranya bagi. Akhirnya bisa dibagikan, ada 49 unit itu dibagi 7. Ya, dibagi 7. Ya, 7 klaster. Ada klaster engine berkala. Terus ada klaster apa lagi Bu? Berkala. Sukses apa dan sebagainya itu dipisah-pisah. Nah itu diklasterkan, itu memudahkan Bapak Ibu mempelajari ke
siswanya. Lah nanti siswa dari 49 unit itu harus tuntas selama 3 tahun sehingga menjadi kompeten di otomotif. Termasuk Bapak Ibu sudah punya sertifikat kompetensi otomotif? Sudah apa belum? Belum. Kalau sudah belum. Masih aspam aja, Bu. Sudah asesor Bu? Belum. Asesor kompetensi sudah? Belum. Oh, masih belum baru. Yang sudah asesor angkat tangan? Pernah. 1, Pernah, 2, udah mati. 3, 4, 5, 6. Expired dari LCC Pak. Kalau expired itu jangan mulai mati Bu. Segera LCC 5. Berarti yang lainnya belum ya? Belum. Tidak askom tidak apa-apa karena askom itu nanti nempel di LSP. Tetapi sebagai seorang guru, Bapak Ibu harus punya kompetensi teknis. Tidak hanya siswanya saja. Sebelum siswanya kita berikan materi otomotif, kira-kira Bapak Ibu ini perlu nggak? Perlu. Ya perlu. Perlu makan tidak? Perlu. Ya perlu. Nenek nggak makan ngerti tekondi. Iya, enggak ono ilmu nih. Masuk siswa ini diajari cuma teori saja kan gitu ya? Ah, Diajari prakteknya. Sebenarnya Bapak Ibu juga praktisi, udah praktek di bengkel, udah praktek di dealer dan sebagainya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau Bapak Ibu mendalami dan siswanya nanti diarahkan makan. Itu pada saat kita memberikan praktek tidak hanya teori kepada siswa, itu lebih mantap siswanya. Jadi tidak hanya bercerita, tetapi bisa langsung implementasi. Di masing-masing sekolah apakah ada bengkelnya? ada. Ada, pasti ada. Ya, baik, lanjut. Jadi yang skema klaster tadi itu merupakan permintaan industri. Ada industri hanya minta 3 unit, 4 unit, 5 unit dilayani oleh LSP, tetapi harus ada MOU, tanda tangan permintaan baru dilaksanakan. Siswanya nanti diterima ke perusahaan tersebut. Ini yang paling penting. Bapak Ibu yang saya bicara KKN tadi ini, ya, yang sebelah kiri Bapak Ibu itu akademik. Seluruhnya Bapak Ibu di sebelah kiri. Ada jenjang mulai S1, S2, S3. Yang di dalam sini minimal S1 semua? Ya pasti. Ada yang S2? Ya. Ada yang S3? Belum. Sudah ya. Nah, kalau kita bicara vokasi, ya, kejuruan. Nah, ini siswanya Bapak Ibu di poin yang tengah sebelah ini. Kejuruan vokasi profesi ini mulai SMK, ya, SMK D1, D2, D3 sampai dengan spesialis. Kelompoknya begitu. Yang sebelah kanan sendiri ini adalah tugas di Industri. mulai operator sampai dengan ahli. Kalau di konstruksi itu ahli bangunan gedung, ada madya gitu ya, ada pratama gitu. Kalau di SDM, kebetulan saya di SDM itu ada supervisor, ada manajer sampai dengan GM, sampai direktur. General Manager. KKN itu posisinya di level 1 sampai dengan 9. Cara bacanya seperti itu. Kalau siswanya Bapak Ibu kira-kira di level berapa? Junior. Level Junior. 2. Ya. Ya. Bapak Ibu yang S1 di level berapa? 3, 6. 6. Bapak Ibu yang S2 level 8. Yang S3 level 9. Pertanyaan saya sekarang, semua ini kan minimal S1, saya anggap S1. Apakah Bapak Ibu sudah level 6? Pertanyaan saya. Apakah Bapak Ibu sudah level 6? Pertanyaan saya. Kenapa Pak? Sudah. Mantap jawabannya sudah. Yang lainnya belum. Pak mantap benar belum. Kenapa sudah dan kenapa belum?
Kenapa sudah? Ayo Pak, jawab. Baik, untuk kenapa sudah level 6, kita sudah sebagai guru sudah berkali kita sudah kerja sama industri, Oke. berkali dari industri itu sebagai asesor dari industri Iya, sertifikat deh. menjadi apa ya? Asesor untuk siswa. Bapak sudah asesor ya? Oke. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Pak. Namanya siapa Pak? Pak Kusnadi dari SMK Magetan. Kalau yang belum tadi Pak baju kuning, karena belum ikut dengan asesor. Ada yang mau menambahkan kira-kira pertanyaan belum dan sudah tadi? Sing tengah-tengah. Ijazah S1-nya gitu. Ayo, apa Bu? Boleh Bu, silakan. Ayo Bu, ayo ngomong Bu. Saya tadi Jasa. dua jawaban mungkin Bu ya. Ya, dua jawaban. Perangkum dua jawaban. Top. Kalau mungkin sudah itu dari ijazah S1-nya kan tadi dikatakan mayoritas S1. Ya. Nah, jadi kalau untuk yang S2. S2 kan levelnya beda. Nah, dengan beda ya kan satu aja. Kalau apalagi kalau ditambah plus dengan asesor mungkin itu semakin Semakin apa? Semakin kompeten gitu. Kira-kira begitu. Semakin yakin bahwa posisi itu gitu. Ya. kemungkinan itu. Kira-kira begitu. Bapak Ibu, saya contohkan saya. Ya. Saya ini S3. Masuk levelnya. Apakah saya sudah level 9? Kalau menurut Pak Kusnadi sudah. Ya kan Pak ya? Kalau menurut Pak, siapa Pak? Padi. Pak Supadi, belum. Kalau menurut Bu siapa? Doriani. Bu Haryati, ya sudah ya belum. Sudah dan belum. Iya Ya tahu. sudah ya belum. Saya bener saya di. Nah, ini ilustrasinya begini. Kalau kita bicara akademik, Selesai. itu adalah jenjang akademik. Iya, akademik betul. Ya, akademik. Yang vokasi, Ya, jenjang vokasi. Nah, yang 1 sampai dengan Iya. 9 ini adalah Industri. KKNI yang harus dicapai dengan apa? Sertifikasi Sertifikasi kompetensi. kompetensi. Pertanyaan saya, Pak Kusnadi sudah punya sertifikat kompetensi teknis di bidangnya. Apa Pak? Masih asal Bukan asesor. Pertanyaannya Kompetensi teknis. teknis itu anu Apa, Pak? kursus Skema itu. apa? Kayak neng BLK, Ya. teknis. Diesel, engine tuh loh. Diesel, listrik, engine tuh. Tuh. Skema apa? Pertanyaannya enggak? Om saja belum ya kan ya. Sudah. Oke. Sudah punya semuanya ya. Itu engine Ada itu motor bensin dan berapa? motor diesel. Ya. Makin banyak lali. Ayo level berapa engine? Level 2. Iya. Berarti posisinya di level 1 sampai level 2. Industri Iya. masalahnya, masalahnya industri. Harus teknis ya Bu ya. Iya, harus Teknis. teknis. Asesor pun berbeda. Saya sudah asesor. Saya sama dengan sama asesor. Itu asesor di levelnya itu level Kompetensi. 4. Asesor. Asesor kalau di KKN ini level 4. Dan saya juga punya master asesor BNSP. Kalau Bapak Ibu ikut pelatihan asesor ketemu saya nanti. Saya yang ngajar dari BNSP. Saya master asesor BNSP. Posisinya di level 6. Level 6. Ya, itu bedanya ya. Nah, kompetensi teknis saya sebagai seorang asesor, sebagai seorang guru, yang guru tadi S1 level 6, ya, setara, bukan sama dengan, setara dengan level 6. Kalau ditambahin kompetensi teknis, lebih pas. Saya sebagai master asesor ada di kualifikasi 6. Saya punya kompetensi teknis SDM di level 7. Berarti saya boleh mengajar asesor, kemudian boleh mengakses kompetensi teknis
seorang direktur SDM. Atau master trainer, saya sudah punya master trainer di level 6. Jadi kalau kita bicara teknis ini adalah didapat dari sertifikat kompetensi, boleh di bidangnya, boleh metodologi. Kalau yang asesor tadi level 4, Pak. Saya pun baru level 6. Tapi saya ikut direktur adanya di level 7. Jadi setara. Bapak Ibu setara, bukan sama dengan, gitu ya. Untuk mencapai itu silakan ikut sertifikat kompetensi teknis yang mungkin nanti akan diadakan oleh dinas. Lanjut, Pak. Saya waktunya habis ya, 15 menit. Ini adalah standar yang mau saya